Halo, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan ya, kalian bisa melihat ini sebuah tatanan video kamera yang berbeda ya, karena memang aku kemarin itu membeli barang-barang yang ya untuk sedikit bondol lah ya yo. Karena ya kemarin itu kan kalian tahu editing dari videoku itu kayak terlalu putih, terlalu biru, terlalu nggak jelas lah intinya. Dan ini mungkin aku nggak akan mengediting soal apa pakai grading gitu ya, tapi nggak tahu lah. Soalnya ini aku melihat kayaknya bagus banget gitu kan kameranya. Bukan kameranya sih, lampunya, cahayanya itu kayak bagus aja gitu. Dan aku beli juga murah banget lah. Tapi itu nggak penting. Kali ini aku akan membawa kalian ke sebuah cerita atau mungkin kasus yang lama banget terjadi di Jerman. Ya, itu ada kasusnya analis Michel. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah membaca cerita ini. Dan ini tuh sangat-sangat mengerikan dan juga menyedihkan. Dan ya, kita nggak usah berlama-lama lagi biar nggak panjang-panjang banget gitu. Sebelum kalian melihat video ini, saranku coba cari tempat yang tenang dan nyaman. Karena di sini aku akan mengajak kalian berimajinasi tentang kasus ini. Jadi coba bayangkan jika kalian berada di tengah-tengah peristiwa ini. Dan berikut adalah kasusnya. Anna Elizabeth Michel, atau kita panggil saja Michel, lahir pada tanggal 21 September 1952. Michel lahir di Leipzig, Bavaria, Jerman bagian barat. Michel itu dibesarkan oleh keluarga yang beragama Katolik Roma dan dia juga punya 3 saudara perempuan, juga kedua orang tua yang bernama Joseph dan juga Anna. Michel ini adalah anak yang sangat religius. Dia itu sering menghadiri misa 2 kali dalam seminggu. Koreksi kalau misalkan aku salah ya. Jadi misa itu adalah sebuah istilah untuk perayaan Ekaristi dalam ritus liturgi barat dari gereja Katolik Roma, Ortodoks atau mungkin juga beberapa gereja Lutheran. Pada tahun 1973, Michel itu kuliah di Universitas Würzburg. Michel itu dikenal oleh teman-temannya sebagai perempuan yang pendiam dan sangat religius. Ya, itu adalah sedikit background dari Michel. Berikut ini aku akan menceritakan kisah menyedihkan dari anak yang terkenal cantik dan juga religius ini. Pada saat dia berusia 16 tahun, Michel itu mengalami kejang parah dan dia itu didiagnosis menderita epilepsi lobus temporal. Pada bulan Juni 1970, Michel itu mengalami kejang ketiga di rumah sakit jiwa tempat dia dirawat. Dia diberi resep obat anti kejang untuk pertama kalinya yang sama sekali tidak meringankan gejalanya. Tapi malah membuat dia itu berangan-angan seolah-olah dia itu seperti melihat wajah-wajah iblis di berbagai waktu dalam sehari. Pada bulan yang sama, dia itu diberi resep yang berbeda yang biasanya digunakan untuk pengobatan berbagai psikiosis, termasuk salah satu contohnya mungkin kayak skizofrenia gitu. Ya, namun perilaku dan juga delusinya itu nggak berubah apapun. Dia itu malah mengerang kesakitan dan seolah-olah dia itu diganggu oleh sosok iblis yang sangat jahat. Pada tahun 1973, dia itu mengalami depresi dan berhalusinasi, bahkan ya saat dia berdoa. Dia itu mengeluh mendengar suara-suara bisikan di telinganya yang mengatakan ya bahwa saat ini dia itu sedang dikutuk dan akan membusuk di neraka. Perawatan Michel di rumah sakit sama sekali nggak meningkatkan kesehatannya. Justru malah membuat dia itu semakin depresi gitu, memburuk banget depresinya. Dia sudah melewati masa perawatan yang sangat panjang, mulai dari perawatan medis, obat-obatan khusus, dan berbagai alternatif lainnya itu dia sudah mencoba. Ya, sama sekali nggak menghasilkan apapun. Singkat cerita, sudah 5 tahun berlalu dia itu mengalami depresi yang cukup parah itu. Dari dia menjadi perempuan yang sangat cantik, hingga dia menjadi perempuan yang mengerikan. Bahkan dari dia yang sebelumnya cukup religius, sampai dia yang menjadi tidak toleran terhadap tempat-tempat beribadah atau benda-benda suci ya mungkin kalau misalkan di Kristen kayak salib gitu. Bahkan ya, ada momen di mana dia itu mengunjungi San Damiano dengan keluarganya. Itu adalah sebuah tempat yang biasanya untuk ziarah Kristen. Di sana itu pendampingnya itu bilang bahwa Michel itu sedang menderita kerasukan setan.
Karena dia tuh nggak bisa berjalan melewati salib dan juga menolak untuk minum air dari mata air suci Kristen gitu. Aku nggak tahu pastinya ya, ini tuh namanya ritual apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang ngerti gitu yang agamanya Kristen, silakan komentar. Dan setelah itu ya, di tempat itu juga gitu kan, Michelle itu mengatakan kepada salah satu pastor yang bernama Ernst Alt. Michelle itu ngomongnya itu kayak gini gitu. Dia itu mengatakan kepada pastor bahwa dia nggak bisa memasuki kuil itu. Dia itu mendekati dengan ragu-ragu dan mengatakan bahwa tanahnya itu terbakar seperti api dan nggak bisa menahannya. Dia kemudian berjalan mengelilingi kuil itu dan dia tuh kayak berusaha mendekati dari belakang. Dia melihat orang-orang yang berlutut di area sekitar taman kecil itu. Dan baginya tampak bahwa ketika berdoa mereka tuh menggertakkan gigi. Dia harus mengalihkan pandangannya dari gambar Kristus. Dia juga memperhatikan bahwa dia nggak bisa melihat medali atau gambar-gambar orang kudus. Karena ya mereka tuh terlalu berkilauan, terlalu cerah cahayanya. Sehingga dia tuh nggak bisa menahannya. Dan sekali lagi ya, ini adalah kesaksian dari pastor itu. Kesimpulan dari berkunjung ke tempat itu adalah bahwa Michelle itu menderita kerasukan infestatio di bawah kendali setan. Koreksi kalau misalkan aku salah ya, Re. Indikasi pertama karena dia itu menolak beberapa hal yang berbau dengan benda-benda suci dan juga keagamaan. Hari berganti dan kondisi Michelle itu semakin memburuk dan sangat menyedihkan. Bayangkan saja, dia itu melukai dirinya sendiri, meminum air seninya sendiri, hingga bahkan Michelle itu mencari serangga untuk dimakan. Aku merinding banget sih ketika aku meriset ini karena aku benar-benar membayangkan. Pada tahun 1973, dia itu mulai minum obatan medis dan anti kejang. Namun ya, gejala Michelle itu tetap memburuk. Dia itu semakin menggeram, berteriak, melempar barang, dan bahkan mencakar dirinya sendiri. Jadi aku punya potongan video suara asli dari kejadian ini. Coba kalian dengarkan. Serem banget kan ya. Dan kisah menyedihkan ini tuh gak sampai di situ aja. Pendeta Ernst Al itu mengatakan dan yakin bahwa Michelle itu bukanlah penderita epilepsi, tapi memang kerasukan setan dan butuh untuk dilakukan pengusiran setan. Ya kalau di agama Islam mungkin seperti ruqyah gitulah ya. Tapi kalau Kristen atau Katolik mungkin biasanya disebut exorcism gitu. Dan sebelum dilakukan pengusiran setan, biasanya itu pendeta itu wajib izin terlebih dahulu ke uskup setempat untuk melakukan ritual itu. Akhirnya pendeta Alt itu mendesak untuk dilakukan eksorsis ini hingga ya akhirnya pada bulan September 1975 Uskup Joseph itu memberikan izin kepada pastor Arnold Renz untuk dilakukan pengusiran setan dan semuanya harus dirahasiakan total. Nah dari sini itu ada kejanggalan sebenarnya, tapi nanti ya. Renz itu melakukan sesi pertama pada tanggal 24 September. Saat dilakukan ritual itu, Michelle itu semakin menjadi-jadi. Dia berbicara tentang kematian, dia berbicara tentang pemuda yang bandel atau pendeta yang murtad pada saat itu. Akhirnya ritual ini itu dilakukan sebanyak 67 kali dalam 10 bulan pada tahun 1975 hingga 1976. Hingga pada akhirnya hal menyedihkan pun terjadi. Michelle itu dikabarkan meninggal dunia dengan keadaan kelaparan, bahkan badan yang sangat gak terurus banget gitu. Ya menjadikan aja. Michelle meninggal pada tanggal 1 Juli 1976 di rumahnya. Laporan otopsi itu menyatakan bahwa penyebab kematiannya itu bukan karena setan atau iblis, tapi karena kekurangan gizi dan juga dehidrasi. Ya ini yang diakibatkan selama hampir setahun waktu pengusiran setan itu, Michelle itu nggak diberi makan ya semestinya gitu loh. Jadi berat badannya aja tuh hanya 30 kg. Lututnya itu patah karena dia itu berlutut terus-menerus. Dia tidak bisa bergerak dan dilaporkan menderita pneumonia. Akhirnya polisi itu melakukan penyelidikan. Jaksa penuntut negara itu menegaskan bahwa sebenarnya kematian Michelle itu bisa dicegah paling lambat seminggu sebelum dia meninggal dunia. Negara itu mendakwa orang tua Michelle, pendeta Ernst Al dan Arnold Renz dengan pembunuhan karena kelalaian.
Hingga pada akhirnya 14 Juli 1977, sebuah artikel New York Times itu melaporkan Jaksa Aska Frenburg itu telah mengumumkan bahwa yang bersalah adalah 2 pendeta Katolik Roma yang didakwa dengan pembunuhan karena kelalaian dalam kematian Anneliese Michel. Namun sidang itu dimulai tanggal 30 Maret 1978 di pengadilan distrik dan menarik banyak perhatian media besar. Para dokter itu banyak yang bersaksi bahwa Michel itu tidak kerasukan, tetapi karena manifestasi kerasukan setan yang merupakan efek psikologis dari pendidikan agamanya yang terlalu ketat dan juga epilepsi yang dideritanya pada waktu itu. Kedua pendeta itu mengklaim bahwa setan-setan itu mengidentifikasi diri mereka sebagai Lucifer, Cain, Yudas Iskariot, Adolf Hitler, dan bahkan juga Nero. Pada bulan April 1978, keluarga Michel dan kedua pendeta itu dihukum karena lalai, akan tetapi diberi hukuman penjara yang ditangguhkan dan diperintahkan untuk menanggung biaya proses hukum semuanya gitu. Dan hukuman tersebut itu digambarkan cukup berat daripada yang diminta oleh jaksa yang meminta agar para pendetanya hanya didenda dan agar orang tuanya itu dinyatakan bersalah tapi tidak dihukum. Aku bingung sih ini gimana maksudnya gitu ya. Dan menurut penulis John M. Dovey, kasus itu adalah kesalahan identifikasi penyakit mental. Dalam sebuah konferensi beberapa tahun kemudian setelah itu ya, para uskup Jerman itu mencabut klaim bahwa Michel telah dirasuki iblis. Dan untuk menutupi kasus ini, aku akan memberikan satu fakta yang ada setelah semua kejadian itu selesai. Jadi setelah persidangan selesai ya, keluarga Michel itu meminta izin ke pihak berwenang untuk menggali lagi jenazah putrinya itu. Karena ya dia itu dikubur dengan terburu-buru dalam peti mati yang murah. Dan hampir 2 tahun setelah penguburannya, tepatnya tanggal 25 Februari 1978, akhirnya jenazah Michel itu diganti kepada peti baru dan kayu yang dilapisi oleh timah. Dan setelah kejadian itu juga jumlah pengusiran setan di Jerman itu secara resmi langsung menurun. Hingga sampai pada akhir dari cerita ini, ayah Michel itu meninggal pada tahun 1999 dan pada tahun 2013 rumah Michel itu kebakaran dengan dugaan dibakar masyarakat setempat dengan mengkaitkan kebakaran itu oleh kasus pengusiran setannya. Aku nggak tahu ya, aku bingung dengan kasus ini sebenarnya karena terlalu banyak teka-teki yang harus ditata gitu. Sedangkan aku tuh bingung gitu kan ya, harus menata dari arah mana gitu. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang banyak melihat kadang-kadang ada paranormal gitu-gitu ya. Itu mengkaitkan kasus ini tuh seolah-olah ya ini dirasuki oleh ini dirasuki oleh. Kalau aku sendiri ya aku nggak terlalu percaya dengan itu. Kalau orang sudah meninggal ya udah selesai gitu. Kalau aku sih gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai pemahaman yang berbeda ya nggak apa-apa juga. Itu hak kalian. Dan aku juga punya hak untuk nggak percaya kan. Ya mungkin itu aja ya. Kalau misalkan kalian ada ya yang pingin berkomentar atau pingin menghujat ya silakan dihujat. Atau misalkan kalian ada saran untuk videoku silakan kalian komentar ini ya di bawah ini. Dan terima kasih buat kalian sudah subscribe. Terima kasih buat kalian sudah nonton videoku sampai habis. Kalau misalkan kalian pengen tidur mungkin ya silakan tidur. Aku sangat senang banget karena ini video yang menurutku ya bagus aja gitu kameranya kan. Padahal ini HP Redmi Note 10 Pro itu. Aku pakai kamera depan jadi aku bisa melihat wajahku sendiri yang suka nggak jelas gitu aja ya. Udahlah mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton kasus ini. Dukung terus dengan cara subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan kaget kalau misalkan aku ngomong sedikit agak belibet karena aku masih berusaha memperbaiki tutur kata, intonasi bahasa yang tepat. Asik. Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.